Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini, saya komit untuk senantiasa menyebarkan pengajaran firman Tuhan. Karena saya percaya berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11, bahwa firman Tuhan yang saya dan Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya juga ikut sebar lewat apapun, termasuk lewat video ini, tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya, saya ajak membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan, khotbah yang diperuntukkan pertanggihan minggu, info kafit. Info kafit artinya, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Didasarkan pada Mazmur pasal 91 ayat 15a untuk tanggal 6 Maret 2022. Terambil dari kitab Ulangan pasal 26 ayat 6 sampai 10a dan bacaan dari kitab Roma pasal 10 ayat 8 sampai dengan ayat 13. Diikat oleh topik atau tema, orang yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Dalam bahasa Batak Toba dituliskan, Maluado ganub nama jo goar ni Tuhani. Saya baca untuk kita. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudara, simaklah pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul perikop Ulangan pasal 26 mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 11 adalah mempersembahkan hasil pertama, dan khotbah kita mulai dari ayat 6 sampai dengan ayat 10a. Ketika orang Mesir menganiaya dan menindas kami dan menyuruh kami melakukan pekerjaan yang berat, maka kami berseru kepada Tuhan, Allah nenek moyang kami. Lalu Tuhan mendengar suara kami dan melihat kesengsaraan dan kesukaran kami dan penindasan terhadap kami. Lalu Tuhan membawa kami keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung, dengan kedahsyatan yang besar dan dengan tanda-tanda serta mujizat-mujizat. Ia membawa kami ke tempat ini dan memberikan kepada kami negeri ini, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Oleh sebab itu, di sini aku membawa hasil pertama dari bumi yang telah Kau berikan kepadaku, ya Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudara, khotbah kita di pertanggihan minggu info kafit 6 Maret 2022 berbicara tentang mempersembahkan syukur sebagai respons terhadap tindakan penyelamatan Allah dari berbagai-bagai penderitaan. Dihubungkan dengan topik atau tema minggu, orang yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Malu adoganub nama jo goar ni Tuhani. Saudara, sebelum bangsa Israel memasuki atau tiba di tanah Kanan, tanah perjanjian, maka di tengah perjalanan Allah memberi arahan penting yang harus dilaksanakan oleh orang Israel sesampai nanti di tanah Kanan. Adapun isi arahan itu mulai dari pesan Tuhan kepada orang Israel, apabila engkau telah masuk ke negeri yang diberikan Tuhan Allahmu, maka engkau harus membawa hasil bumi pertama yang diberikan oleh Tuhan Allah dan menaruhnya dalam bakul. Saudara, di sini ada satu kata yang sangat menarik kita cermati, yaitu kata apabila. Apabila artinya ketika Tuhan menyampaikan arahan ini, Israel belum masuk ke tanah Kanan, masih di tengah perjalanan, masih berjuang menghadapi berbagai tantangan dan pergumulan, belum dapat berkat yang utama itu, yakni tanah Kanan yang penuh air susu dan madu sebagai simbol-simbol berkat.
Tetapi Tuhan Allah sudah mempersiapkan, menentukan pola hidup orang Israel yang harus senantiasa mengingat dan bersyukur atas perbuatan Allah. Sekali lagi, mereka belum sampai di tanah Kanaan dalam perikop ini. Ini sesuatu hal yang sangat-sangat menarik, bukan? Saudara, apa maksud dan tujuan pemberian hasil bumi pertama yang dipesankan oleh Tuhan sebagaimana pada ayat 2 ini? Pada ayat 10a dituliskan, oleh sebab itu, di sini aku membawa hasil pertama dari bumi yang telah kau berikan kepadaku, ya Tuhan. Saudara, di sini ada kata, oleh sebab itu, aku membawa hasil pertama. Saudara, inilah respons yang harus ditunjukkan oleh Israel atas kasih Tuhan buat mereka, yakni oleh sebab itu. Oleh sebab apa? Sehingga orang Israel harus membawa hasil pertama. Mari kita lihat. Pada ayat 5 sampai dengan ayat 9, dijelaskan alasan kenapa orang Israel harus mempersembahkan hasil pertama, atau yang biasa kita sebut buah sulung kepada Tuhan. Saudara, untuk meresponi dan mensyukuri betapa kasih Allah begitu besar kepada orang Israel, di mana tadinya nenek moyang mereka adalah seorang Aram, pengembara. Ia pergi ke Mesir dengan sedikit orang saja dan tinggal di sana sebagai orang asing. Tetapi di sana, di Mesir, ia menjadi suatu bangsa yang besar, yang kuat, dan banyak jumlahnya. Dan kemudian berkembang menjadi suatu bangsa yang besar. Selanjutnya, mereka mengalami penderitaan, penganiayaan, dan penindasan. Mereka diperhamba, tersiksa, dan menjerit. Ya, berseru-seru kepada Tuhan. Maka Tuhan mendengar seruan mereka, dan dengan kekuatan dan lengannya yang teracung, Tuhan membawa Israel keluar dari tanah Mesir, disertai dengan berbagai-bagai tanda-tanda mujizat. Di tengah perjalanan menuju tanah Kanaan itu, Tuhan memberi banyak sekali arahan-arahan, pesan-pesan yang harus dituruti oleh orang Israel. Dan salah satunya adalah pemberian persembahan dari hasil bumi pertama atau buah sulung sebagai syukur kepada Tuhan. Pada intinya, pesan dan arahan Tuhan ini bertujuan melatih orang Israel agar senantiasa mau bersyukur atas segala perbuatan dan tindakan Allah dalam hidup mereka. Bukti syukur itu harus nampak di dalam kehidupan mereka, yakni bahwa mereka wajib mempersembahkan hasil pertama, buah sulung itu kepada Tuhan. Saudara, pengalaman Israel sebagaimana dalam khotbah ini percis seperti seruan dan panggilan Minggu Info Kafid di saat kita mendengar khotbah ini, yakni bila berseru kepadaku, kata Tuhan, aku akan menjawab. Dalam bahasa Batu dituliskan Jawon nama au, jadi alusaku maibana, kata Tuhan. Ini didasarkan pada Mazmur 91 ayat 15a. Demikian juga seruan topik Minggu Info Kafid, orang yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Malua doganup nama Jow Gowar ni Tuhani. Saudara, itulah isi khotbah kita di pertanggungan Minggu Info Kafid 6 Maret 2022 yang berbicara tentang mempersembahkan syukur sebagai respons terhadap tindakan penyelamatan Allah dari berbagai-bagai penderitaan. Dihubungkan dengan topik atau tema minggu, orang yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Malu adoganup nama Jow Gowar ni Tuhani. Apa pengajaran dari khotbah ini, Bapak Ibu? Pengajaran pertama, dalam setiap kemelut hidupmu, hidup kita, berserulah kepada Tuhan. Saudara, inilah yang ditunjukkan oleh orang Israel ini dalam seluruh perjalanan hidup mereka selama menjadi hamba di Mesir yang berlangsung 400-an tahun lamanya. Dan seruan mereka didengar oleh Tuhan. Mereka senantiasa berseru-seru kepada Tuhan agar mereka diselamatkan Tuhan dari perhambaan Mesir ini. Sebagaimana pada ayat 6. Maka kami berseru-seru kepada Tuhan Allah nenek moyang
kami. Lalu Tuhan mendengar suara kami dan melihat kesengsaraan dan kesukaran kami dan penindasan terhadap kami. Saudara, seruan mereka diresponi dan dikabulkan Tuhan. Jadi, cepat atau lambat, seruan doa yang bertalu-talu dengan penuh iman dan kepercayaan yang sungguh-sungguh akan diresponi oleh Tuhan. Ini harus kita percayai, Bapak Ibu. Saudara, pengalaman pahit orang Israel ini menjadi pelajaran rohani yang sangat-sangat berharga bagi kita. Di saat kita mendengar khotbah ini, apalagi sedang menghadapi berbagai-bagai tantangan dan pergumulan, himpitan, penindasan oleh berbagai-bagai hal dalam hidup kita. Menjadi pengikut Kristus tidak semudah yang kita bayangkan. Selalu ada saja tantangan, rintangan, pergumulan, cobaan-cobaan, ujian-ujian berat yang menghadang kita di sepanjang kehidupan kita ini, Bapak Ibu. Dalam menjalani semuanya itu, bisa saja kita bersungut-sungut, menggerutu, menyesali diri kita, menyesali keluarga kita, bahkan menyalahkan Tuhan sendiri yang kita anggap tidak mau menolong kita. Bahkan Bapak Ibu, Saudara-saudara, sampai-sampai juga ada yang mengeluhkan, wah, mengapa begitu susahnya untuk mengikut Kristus dengan sungguh-sungguh? Orang lain yang bukan pengikut Kristus saja tidak seperti aku ini. Hidup mereka senantiasa banyak rezeki, banyak untung, gak pernah menghadapi hidup yang sesulit saya ini. Kita katakan, malahan ada lagi yang mengatakan, menyesal deh menjadi pengikut Kristus. Orang Kristen ini mataut Allah mau gabe calo situa menjadi perhalado. Dan kemudian mengundurkan diri dari calon sintuanya. Kenapa? Gak tahan menghadapi cobaan-cobaan, ujian-ujian imannya. Saudara, sadarilah bahwa semua orang tanpa terkecuali, baik Kristen, non-Kristen, ateis sekalipun, pasti punya banyak masalah. Jemaat biasa ataupun memangku jabatan, pelayan gerejawi, sintua, atau pendeta dan lain-lain pasti harus menghadapi persoalan demi persoalan, tantangan demi tantangan hidup. Jangan-jangan persoalan orang lain jauh lebih hebat, lebih rumit, lebih berat daripada persoalan kita. Apa yang kita hadapi mungkin belum ada apa-apanya itu dibandingkan dengan persoalan yang dihadapi, diemban oleh teman-teman kita, saudara-saudara kita yang lain. Oleh karena itu, jangan langsung kita putus asa dan merasa pesimis, Bapak Ibu, tanpa harapan. Jangan kita merasa MC, rendah diri, seolah-olah hidup kita sudah kolaps, jatuh, terpuruk. Wah, masih ada pengharapan akan masa depan yang lebih baik, lebih indah. Apa yang harus kita lakukan dalam keadaan seperti itu? Menangis, margudopong, wajah yang muram, tertunduk-tunduk, madetuk? Oh, tidak Bapak Ibu, jangan Bapak Ibu, jangan seperti itu. Berseru-serulah kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Datanglah menghampiri Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh. Ingat apa yang dikatakan oleh Mazmur pasal 34 ayat 20. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ingat itu Bapak Ibu. Banyak hal-hal yang membuat kita berduka, bersedih, meneteskan air mata, kepedihan. Apalagi di zaman pandemi corona yang masih terus menghantui kita. Penularan Omikron kayaknya tidak terbendung. Setiap keluarga sudah ada yang tertular. Banyak. Sedih sekali. Lumur rohau bigia kagelekta terpapar. Mungkin saja amukta juga kena. Inukta juga kena. Naburuta hona COVID. Lumun sedih sekali mendengarnya Bapak Ibu sebenarnya. Tetapi ingat, dan percayai ini, bahwa Tuhan selalu punya cara yang ajaib untuk menolong dan menyediakan jalan keluar bagi setiap permasalahan yang kita hadapi. Amin Bapak Ibu. Berserulah, mengadulah, memohon kepada Tuhan. Itu adalah hal yang harus kita lakukan apabila kita sedang diperhadapkan pada masalah-masalah yang berat dan jalan-jalan buntu itu.
dan bersabarlah. Karena doa-doa kita itu mungkin saja tidak langsung terjawab, terrealisir oleh Tuhan. Orang Israel sendiri menunggu ratusan tahun lamanya agar doa-doa mereka terkabul. Saudara, Tuhan ingin agar kita berseru-seru kepadanya. Berseru artinya bukan hanya sekedar berdoa, tetapi berdoa sepenuh hati dan menyerahkan seluruh hidup kita, persoalan yang kita hadapi itu kepada Tuhan, kepada Yesus sebagai juru selamat kita. Itulah artinya berseru. Terkadang Tuhan menempatkan kita pada posisi tertentu yang riskan, yang rawan, agar kita mau berseru-seru kepadanya, agar kita tidak mengandalkan diri kita dan kekuatan kehebatan kita. Dalam badai ombak kehidupan sekalipun yang kita jalani, Tuhan mau kita belajar banyak hal. Jika kita berseru kepadanya, kepada Tuhan, pasti ada jawaban. Pasti ada. Tuhan berikan mukjizat dan ada kasih karunia yang dinyatakan dalam kehidupan kita lewat berbagai-bagai tantangan hidup itu. Maka arahkanlah mata kita kepada Tuhan sambil tak henti-hentinya berseru-seru doa yang bertalu-talu kepada Tuhan, dan letakkan pengharapan kita kepada Allah, kepada Yesus Kristus. Amin, Bapak Ibu. Itu pelajaran pertama. Pengajaran yang kedua, orang yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Saudara, pengertian diselamatkan dalam hal ini ada dua, yakni pertama, keselamatan masa kini, yaitu di saat kita masih hidup, masih beraktivitas, masih aktif dan proaktif. Dalam hidup kita sehari-hari ini, kita banyak menghadapi berbagai-bagai ancaman, tantangan, pergumulan, sebagaimana kita sebutkan tadi. Kita butuh keselamatan dari semua himpitan-himpitan hidup yang membuat kita tidak selamat itu menjadi selamat. Selamat artinya di situ keluar, lepas daripada semua tantangan-tantangan hidup dan ada damai sejahtera. Itu selamat. Pengertian yang kedua dari keselamatan, keselamatan di masa yang akan datang, yakni di saat kita sudah mengakhiri kehidupan duniawi ini. Dalam hal ini ada dua jenis kehidupan yang sudah menanti kita kelak sesudah mati, sesudah akhir hidup kita ini. Apa? Pertama, rumah Bapa di sorga. Ini akan diberikan kepada orang-orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus Kristus. Di sanalah kita, orang-orang percaya, akan tinggal bersama Bapa di sorga dengan Yesus Kristus dalam kerajaan Allah. Suatu kehidupan baru yang nanti akan dijalani oleh setiap orang-orang yang sudah diselamatkan. Tetapi tidak semua orang masuk ke rumah Bapa di sorga itu. Tidak semua orang. Ada kehidupan kekal lainnya yang juga menanti setiap orang setelah kematian. Apa itu? Yaitu kematian yang kekal di dapur api bersama iblis, api neraka bersama setan dan orang-orang yang dihukum oleh Tuhan. Sebagaimana Matius 13 ayat 41-43. Inilah ganjaran bagi mereka yang tidak mendapat kasih karunia keselamatan dari Allah. Jadi, keselamatan itu memiliki arti yang sangat luas sekali, baik hidup masa kini, masa sekarang, dan masa depan, sesudah akhir kehidupan yang sekarang. Tetapi semua itu ditentukan oleh kemauan kita, bukan saja hanya sekedar kita berseru-seru memanggil nama Tuhan Yesus saja, tetapi mau menerima dan menjadikan Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat, serta mau melakukan semua perintah-Nya. Mari kita coba fokuskan dulu perhatian kita kepada keselamatan masa kini yang sekarang ini yang sedang kita hadapi. Saudara, Allah bekerja melalui doa-doa kita untuk membuat kehidupan duniawi kita ini menjadi lebih baik. Doa-doa kitalah yang membawa keselamatan, kesembuhan, kesejahteraan, keamanan bagi kita. Doa-doa kitalah juga yang dapat mengubah, mentransformasi kehidupan kita ke arah yang lebih baik. Berkat ketekunan dan kesetiaan Musa berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan semalam-malaman, maka Tuhan mengeringkan laut Teberau agar orang Israel bisa lewat, bisa diselamatkan dari kejaran Firaun dari belakang. Keluaran 14 ayat 21. Itulah contohnya bagaimana Tuhan melakukan keselamatan bagi manusia. Contoh lain, ketika Hana berseru, berteriak, mengerang, menangis kepada Tuhan untuk minta seorang anak, Allah mengingat seruan doanya. Allah memberikan permintaan dari Hana itu seorang anak, bahkan seorang
nabi besar untuk orang Israel, yaitu namanya Samuel. 1 Samuel 1 ayat 8 sampai dengan 13. Contoh ketiga, ketika Nabi Samuel berseru-seru kepada Tuhan supaya diberikan Tuhan guru dan hujan karena kejahatan orang Israel dengan meminta seorang raja, maka pada hari itu juga Tuhan memberikan guru hujan kepada Samuel. 1 Samuel 12 ayat 17 sampai 18. Contoh keempat, di Perjanjian Baru, Bartimeus, lihat itu, pengemis buta di Jeriko, berseru-seru kepada Tuhan, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Itu seruan dari Bartimeus. Seruan Bartimeus menghentikan derap langkah perjalanan Tuhan. Lalu Tuhan Yesus menjawab seruan Bartimeus itu dengan menanyakan, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab Bartimeus, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Dan Yesus bukan hanya menyembuhkan tetapi juga menyelamatkan hidupnya. Markus 10 ayat 46 sampai 52. Saudara, banyak lagi contoh-contoh lain di mana seruan-seruan mereka didengar oleh Tuhan. Dan seruan-seruan mereka lah yang menyelamatkan mereka. Ini sangat-sangat penting bagi kita Bapak Ibu. Untuk mendapatkan kedua jenis keselamatan tadi, keselamatan masa kini dan keselamatan masa depan, mari kita melibatkan kuasa Tuhan. Lewat seruan-seruan doa kita yang bertalu-talu kepada Tuhan. Berseru merupakan ungkapan doa yang aktif. Dalam bahasa Ibrani itu dipakai kara. Kara artinya berteriak, menjerit. Nah, lewat seruan doa-doa kita, jeritan doa-doa kita kepada Tuhan dengan kesungguhan dan segenap hati kita yang jelas, yang terperinci, yang terkadang juga disertai oleh erangan dan cucuran air mata seperti orang Israel dalam khotbah ini, maka Allah akan mendengar seruan kita dan akan memberikan apa yang kita butuhkan pada saat kita berseru-seru. Tuhan akan campur tangan untuk menyelamatkan hidup kita. Amin Bapak Ibu, amin. Pengajaran yang ketiga, persembahkanlah syukurmu sebagai respons atas keselamatan yang diberikan Tuhan. Saudara, orang yang sudah menerima berkat-berkat dan keselamatan dari Tuhan, dia memiliki tanggung jawab. Dalam hal ini ada dua tanggung jawab yang harus kita sebutkan. Pertama, jangan lupa kepada sumber berkat itu sendiri, yakni Tuhan. Saudara, tibanya kita pada keselamatan masa kini. Kita mendapat berkat-berkat baik jasmani dan rohani. Kita mendapat kehidupan yang sejahtera, memiliki kedudukan atau pangkat yang baik, sumber-sumber hidup rezeki yang memuaskan, ada kesehatan yang prima, ada pemeliharaan Tuhan dalam hidup sehari-hari kita. Maka itulah gambaran tibanya kita di tanah Kanaan kehidupan ini. Kita sudah tiba di tanah Kanaan, tanah perjanjian kehidupan ini. Di saat seperti itu, semoga di antara kita tidak ada yang mau melupakan si pemberi berkat dan keselamatan itu. Tuhan yang menghantar dan yang mengizinkan kita menerima itu semua. Maka ucap syukurlah kepada Tuhan atas berkat-berkatnya. Jangan hanya perlu berkatnya, padahal si pemberi berkat itu kita lupakan. Banyak orang yang setelah diberkati oleh Tuhan, usahanya berjalan lancar, mendapat banyak rezeki untung. Ada yang diberi Tuhan pangkat, jabatan, kedudukan yang semakin tinggi, bintangnya makin cemerlang, hartanya bertambah-tambah, dan lain-lain. Tetapi semakin menjauhkan dirinya dari Tuhan, malam minggu beribadah pun tidak ada lagi waktu. Bahkan menjadi sombong, menjadi angkuh, tidak merasa butuh Tuhan, butuh doa lagi. Bapak Ibu, banyak yang seperti itu. Kedua, tanggung jawab kita, persembahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Itulah hasil pertama atau buah sulung kita sebagai respons kita mensyukuri keselamatan yang dari Tuhan. Kata hasil pertama atau buah sulung atau first fruit diterjemahkan dari bahasa Ibrani reshit, dari kata ros, artinya head, kepala, master, kelas pertama, yang terbaik, yang utama. Ibarat minyak zaitun, itulah perasan yang pertama itu. Kalau anggur dia, kualitas pertama lah dia. Itulah rashid
first fruit atau buah sulung itu menunjuk kepada hasil hidup kita yang utama. Saudara, buah sulung kita adalah hidup kita seutuhnya. Seutuhnya. Semua rezeki yang kita dapat, berkat yang kita peroleh dari hasil pekerjaan itu, baik pekerjaan kita di pemerintahan ataupun swasta, baik hasil usaha-usaha mandiri kita dari hasil pertanian kita, peternakan, perkebunan, dan lain-lain, itu adalah buah sulung kita, Bapak Ibu. Semua itu adalah hasil pemberian berkat dari Tuhan, bukan karena kehebatan kita atau karena nasib kita, karena kemujuran kita, bawaan bintang kelahiran kita, enggak. Tetapi Tuhanlah yang mengizinkan itu bertumbuh, berbuah, dan menghasilkan rezeki berkat bagi kita. Maka mari kita dharma baktikan untuk syukur dan kemuliaan bagi Tuhan semua berkat-berkat yang kita terima itu. Amin Bapak Ibu. 1 Tawarikh pasal 29 ayat 14b mengatakan, sebab siapakah aku ini sehingga kami mampu memberikan persembahan seperti ini? Sebab daripadamu lah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Saudara, agar hidup kita diberkati oleh Tuhan, marilah kita senantiasa berseru-seru kepada Tuhan, sebab orang yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Maluado ganup nama Joe Kowarni Tuhan. Isi bagaimana topik minggu info kafit. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini, kembali saya mengajak Bapak Ibu dan saudara-saudara untuk membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan. Khotbah di pertanggungan minggu info kafit 6 Maret 2022 terambil dari Ulangan pasal 26 ayat 6 sampai dengan ayat 10a, agar kita sungguh-sungguh percaya orang yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Maluado ganup nama Joe Kowarni Tuhani termotivasi lewat khotbah ini. Simak juga video-video khotbah saya yang lain agar Bapak Ibu dan saudara-saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Selamat mengikuti ibadah pertanggungan di rumah masing-masing buat kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom, Horas, amin. Bapa, terima kasih untuk firman dan khotbah yang Engkau berikan kepada kami ini. Berkatilah setiap pendengar khotbah ini Tuhan. Berkati hamba-Mu juga dalam persiapan-persiapan khotbah berikutnya. Semuanya ini saya peruntukkan demi kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus saya berdoa dan mengucap syukur. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Amin.